Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ibu sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di ruang belajar ini untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Kiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa sah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak ibu. Oke, kita akan membacakan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah ini kita niatkan untuk orang tua kita di rumah. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berkah, keluarga kita semua sehat. Khususon ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan terhadap peserta didik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak ibu untuk memimpinnya. Ayo berdiri kita semua ya. Indonesia tanah airku, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kasih, silakan duduk anak ibu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ibu kasih semangat dulu kalian ya, supaya nggak ngantuk, supaya kalian fokus terhadap pelajaran. Ibu kasih contoh dulu, nanti kalian berdiri ya nak. Ibu mau apa? Tepuk semangat kita dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa tangan kanan dulu. Saya ulang. Tepuk semangat. Semangat. Bisa ayo semua berdiri ayo. Gerakkan tubuhnya supaya fokus. Siap? Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Ayo yang laki-laki masih malu-malu. Sekali lagi berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, silahkan duduk. Sebelum ibu lanjut materi pada hari ini, materi kita kemarin pertemuan kedua tentang apa nak ibu? Jujur dan berbagi janji. Bagus. Dua pertemuan ketiga ini materi kita berjudul berbakti kepada orang tua dan guru. Sebelum kita bahas materi ini, ibu akan menunjukkan bagaimana apa tujuan pembelajaran hari ini, ya. Oke anak ibu, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah nanti kalian belajar mengenai berbakti kepada orang tua dan guru, apa yang akan kalian dapatkan? Pertama, setelah belajar, siswa dapat meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua guru adalah perintah agama. Ini tujuan dari KI 1 tentang sikap ya. Yang kedua, setelah belajar hari ini, siswa dapat menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan dari KI 2 sikap kamu. Tadi yang pertama itu KI 1 spiritual. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah belajar pada hari ini, siswa dapat memberikan komentar gambar atau tayangan yang terkait perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nanti setelah ini membacakan tujuan, ibu akan hidupkan video-video ya, video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi kita. Nanti kalian akan silahkanlah untuk bertanya boleh, menjawab boleh, berkomentar boleh. Kemudian siswa dapat menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan Quran Surat Luqman ayat 14 dan hadis terkait. Kemudian siswa dapat menganalisis hubungan rumusan antara perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Sudah tahu ya tujuan yang akan kita dapat hari ini? Oke, kita akan masuk ke materi. Oke, kita konsepnya berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Pengertian berbakti dan taat kepada orang tua. Pengertian orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada guru. Ya kan? Kemudian implementasi perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Implementasi itu pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya kepada guru berarti di sekolah. Kalau pelaksanaan berbakti kepada orang tua di mana? Di rumah. Ini yang akan kita bahas. Cuma pertemuan ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua dulu. Nanti pertemuan berikutnya baru berbakti kepada guru. Jadi materi ini dua kali pertemuan. Kemudian pengertian berbakti. Apa itu berbakti? Berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk, hormat. Perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat dan tunduk adalah sikap menghargai,
yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan suatu jasa. Taat itu apa? Sikap setuju atau siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Itu pengertian dari berbakti. Lanjut ya. Nah, ini dalil yang berkenaan dengan berbakti kepada orang tua. Anak ibu, dalil itu ada dua ya nak, dalil nakli dan dalil akli. Kalau dalil akli, dalil yang berdasarkan akal. Kalau dalil nakli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa dalil naklinya? Surah Luqman ayat 14. Coba baca dulu. Nampak tulisannya? Barisnya nggak jelas nanti. Oke ya, nampak ya? Jelas? Coba ibu tes satu-satu. Panas? Nggak nampak? Kamu mak baca? Tengkung Nadira ya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Coba artikan, Cynthia. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lah telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Oke, kita lanjut ya. Di Al-Quran membentak suara kuat aja nggak boleh. Kadang ada anak yang kuat suaranya, orang tuanya biasa aja, itu kan nggak boleh. Bagaimana kalau kita menyakiti hati orang tua? Pernah dia nangis kita buat, itu dosanya lebih besar lagi. Karena aja nggak boleh. Apalagi nantilah segala macam lah. Apalagi jawabannya nyanyi lebih banyak cakapnya dari mama. Mamanya nyuruh, dia lebih banyak cakap. Itu beberapa dosa. Anak ibu, orang tua itu melahirkan kita, mengandung kita, baik terutama ibu ya. Itu sangat susah ya nak. Nah, jadi tidak boleh kita membentaknya, tidak boleh menyakiti hatinya. Seperti itu. Jangan suara kita jangan lebih kuat dari orang tua. Saya, ini udah ada dalil naklinya di Al-Quran. Berkata hanya tidak boleh, apalagi memukul. Ada nggak kasus mukul orang tua? Ada anak mukul orang tua kasus di sekarang ini. Sekarang ini kita tinggal di sini, di mana-mana kita bisa lihat kasus di seluruh dunia ini. Ada anak memenjarakan orang tua, ada nggak? Ada anak menganiaya orang tua, ada anak tidak memelihara orang tuanya sewaktu orang tuanya sudah tua menikah, banyak enggak? Itu dosanya lebih banyak. Anak ibu, ridho orang tua itu ridhonya Allah, orang tua ridho, Allah ridho. Siapa anak yang membuat orang tuanya ridho, bahagia, Allah akan membahagiakan dia dan orang tuanya. Paham ya? Ada anak ibu kisah Uwais Al-Qarni ya. Kemarin ada videonya, nanti ibu apakan ya, ibu tayangkan. Uwais ini tinggalnya di Yaman, orangnya susah, orang tuanya itu lumpuh, tidak bisa melihat. Tapi dia sangat patuh kepada orang tuanya. Dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Anak ibu yang namanya sahabat itu, dia bertemu dengan Nabi. Berarti hidup di zaman Nabi. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Jumpa sama Nabi, beriman kepada Nabi. Kalau si Uwais Al-Qarni ini, dia hidup di zaman Nabi, tapi dia nggak bertemu dengan Nabi. Kenapa?
Karena pada saat dia mendatangi Nabi ke Madinah, dia permisi kepada orang tuanya, ibu saya ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah ya ibu. Enggak apa-apa nak, tapi jangan lama-lama pulang. Dipersilakan ibunya. Kenapa? Karena ibunya kan buta, lumpuh, tidak bisa, harus ada pertolongan dia. Jadi datanglah dia ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, istri Rasulullah yang keluar mengatakan bahwa Nabi dalam keadaan berperang. Kan lama tuh perang. Ingat dia ibunya, pesan ibunya jangan lama-lama, pulanglah dia. Jadi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sangat patuhnya dia kepada ibunya setiap apa yang diminta ibunya dia kabulkan. Dia nggak terkenal di kampung itu, orang nggak tahu dia siapa, tapi dia terkenal di langit. Pada saat dia meninggal, penghuni langit ikut mengkafaninya semua, tapi manusia tidak kenal sama dia. Kenapa dia terkenalnya nanti orang-orang tahu? Ada nanti hadis Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Umar, kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalian cari Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya, kata Nabi. Jadi setelah Rasulullah meninggal, Umar jadi khalifah. Pada saat setelah Rasulullah menjadi khalifah siapa? Abu Bakar kan? Pada saat Umar menjadi khalifah, dia ingat akan sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah. Siapa ya Uwais ini? Dicarinya lah si Uwais. Dicarinya si Uwais. Kenapa? Apa sih istimewanya si Uwais ini? Ternyata, nah ibu, apa sih istimewanya kok doanya bisa terkabul sampai Rasulullah memerintahkan aku, Umar, minta doakan kepada dia karena doanya makbul. Seperti itu kan? Kenapa si Uwais ini ternyata anak ibunya minta haji ke Mekah. Sekarang kalau kita lihat di YouTube dari Yaman ke Madinah, Yaman di bawah, Mekah ya. Kalau ke Mekah kan apa? Mekah kan untuk haji ya, ke Madinah di atas lagi. Dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu jauh sekali anak ibu. Jadi sementara dia nggak punya uang, dia susah. Dia ingin mewujudkan keinginan ibunya. Kalau kita sekarang ibu rasa nggak sanggup lah itu. Ibunya mau naik haji, dia kayak mana ya? Aku harus bisa bawa ibuku naik haji. Zaman Rasul pesawat kan nggak ada, bus pun nggak ada. Apa pesawat dulu? Apa alat komunikasi dulu? Alat supaya kita bisa ke Mekah? Unta. Jadi anak ibu dia beli anak apa ya? Ibu rasa nggak sapi, kambing lah. Kalau sapi mana sanggup saja. Anak kambing dibelinya dari kecil. Setiap hari anak kambing itu dia naik ke atas bukit, turun lagi, sampai beberapa bulan, sampai kambing itu sampai besar badannya, sekali dirawatnya ya. Kalau dulu kan banyak pekerjaan orang itu mengembala kambing. Kambing itu sampai yang besar sekali dia gendong, sehingga otot-ototnya kuat. Orang di sekitar situ, apalah si Uwais ini, kayak orang gila, seperti apa yang nggak masuk akal. Ini gila apa gimana kan gitu ya kalau kita sekarang. Apa maksudnya itu kok dibawa-bawa dari anak-anak kambing itu sampai besar? Jadi ternyata dia berlatih supaya bisa menggendong ibunya ke Mekah. Kamu bayangkan, dia gendong ibunya ke Mekah. Dia latihan membawa membawa anak kambing tadi dari kecil hingga besar. Oh, barulah mengerti penduduk kampung. Dia bawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai di sana berdoa, udah sampai mereka, alhamdulillah sampai mereka menunaikan ibadah haji. Sampai di sana berdoa dia, ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Sambil menangis dia mendoakan ibunya. Ibunya bilang, kenapa kamu masih mendoakan ibu? Kamu tidak mendoakan dirimu sendiri, kamu tidak mendoakan dirimu sendiri. Apa kata Uwais? Kalau saya mendoakan ibu ikhlas, ridho atas segala perbuatan saya, Allah akan ridho kepada ibu, juga ibu akan ridho kepada saya. Seperti itu nak, berdoa pun untuk ibunya. Jadi dia, anak ibu berdoa dia ada penyakit sopaknya hilang, hanya ada tanda bekas sedikit, dia kulitnya ada penyakit sopaknya. Jadi sembuhlah pada saat itu, ada tinggal sedikit, itulah nanti si Umar, Khalifah Umar bisa mengenali dia. Jumpalah sama Umar dengan tanda itu, dengan yang dibicarakan Rasulullah ya. Jumpai nanti si Uwais, rupanya seperti itu dia kepada ibunya, makanya doanya makbul.
meninggal dia, semua penduduk langit mengkafaninya. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Itu adalah kisah Uwais berbakti kepada ibu. Ingin menjumpai Rasulullah, tidak jumpa. Tapi Rasulullah kan seorang rasul, punya mukjizat ya, dia tahu. Itulah, dia tidak sahabat. Kenapa? Dia tidak berjumpa dengan Rasul. Apa namanya? Kan sahabat-sahabat Rasul kan banyak. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ulaiha, Ubay, ya banyak ya, Abdurrahman bin Auf. Kamu kenal Abu Jahal? Abu Jahal, Abu Lahab. Itu jumpa dengan Nabi? Jumpa. Beriman kepada Allah? Nah, itu bukan sahabat. Jumpa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, itu namanya bukan sahabat. Sama dengan Uwais. Uwais bukan karena tidak beriman, tapi tidak berjumpa. Kita lanjut. Oke. Ini hadisnya. Oke, berbakti kepada orang guru nanti deh ya. Oke, Ibu rasa udah selesai ya. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke ya, setelah PPT-nya Ibu paparkan, Ibu sekarang akan menayangkan video. Saya akan format ya. Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezeki akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya temukan di grup WA. Muliakan ibu, senangkan hati ibu. Ada makanan sedikit antar bagi dua. Maaf, aku tak bisa beli banyak, bagi dua. Tidak tertebus. Kau gendong ibu dari Bandung ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Bandung. Belum tentu menembus sekali teriakannya saat dia melahirkan engkau. Berapa kali dia tidak tahajud karena kau menangis setengah malam. Berapa kali dia tidak sholat duha karena kau kencing kainnya. Berapa kali dia diusir orang dari acara akad nikah. Akad nikah, tajam mata orang melihat dia, orang mengusir dia karena kau menangis. Pak Hakim sedang Oke, itu mana Ibu videonya, materinya sudah. Sekarang Ibu mau kalian kerja kelompok. Kerja kelompok membahas tentang cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Silakan kalian kerja kelompok ya. Ayo, bentuk kelompoknya, bangkunya. Udah anak Ibu udah siap bangku kelompok ya? Oke, silakan kalian bekerja kelompok. Pembahasannya adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Boleh kalian menuliskannya di kertas dulu masing-masing, baru kalian kembangkan, kalian satukan di satu kertas untuk kerjaan kelompoknya. Kalian tulis nama kelompok dan isinya ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti di sini diisi. Oke, silakan kerjakan tugasmu mulai dari sekarang. Ayo. Selesai Bu. Oke, setelah kalian kerja kelompok,
hasil dari diskusi kalian paparkan di depan kelas. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Silakan Anak Ibu. Yang lain perhatikan, didengarkan, boleh bertanya, boleh berkomentar, boleh menambahi. Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3, cara berbakti kepada orang tua. 1. Mendoakannya untuk selamat dunia dan akhirat. Patuh dan taat kepada orang tua, menjaga dan merawatnya, membahagiakannya, membantu orang tua dalam hal apapun, sopan dan santun, menghormatinya dan menyayanginya. Inilah hasil diskusi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Anak Ibu, terima kasih kamu telah melaksanakan tugas diskusi ini dengan baik. Cuman tanya jawabnya yang kurang ada atraksinya ya, mungkin karena masih bingung, tapi memang udah bagus isinya. Tinggal implementasinya di rumah. Benarkah yang kamu uraikan itu akan kamu laksanakan di rumah? Kalau mengatakan enggak, mungkin yang lalu enggak apa-apa, tapi mudah-mudahan dengan belajar ini kita akan memperbaiki sikap kita terhadap orang tua. Karena dalilnya udah jelas ya, mengatakan saja tidak boleh. Oke, silahkan kumpul kerja kelompoknya, ayo. Oke, silahkan bangkumu dibuat seperti semula, tidak berkelompok lagi. Oke, udah rapi? Ini masih rapi kan? Tengok keramiknya biar lurus. Nino. Ya. Oke, alhamdulillah. Duduknya yang bagus ke depan, jangan ke samping. Alhamdulillah, tugas kelompok, tugas diskusi sudah selesai dan sudah dipaparkan di depan. Setelah ini kita akan latihan. Ibu akan membagikan latihan ke kamu. Ini LKPD-nya. Kamu jawab di kertas selembar, tulis nama dan jawabannya saja. Silahkan Anak Ibu. Silakan kumpul lembar jawaban dan soal semua ke depan. Oke Anak Ibu, latihannya udah selesai. Sekarang Ibu akan bagikan kertas ke kamu. Ini kertas berwarna. Untuk apa ini? Ini untuk refleksi. Refleksi itu artinya Anak Ibu kita merenung, kita bercermin. Selama ini kita kayak mana sama orang tua? Pernah nggak menyakiti hati orang tua? Pernah nggak menyinggungnya? Pernah nggak membahagiakannya? Setelah belajar hari ini, kamu ke depannya nanti saat jumpa orang tua dan berikutnya, apa yang akan kamu buat ke orang tua? Apa yang akan kamu buat ke orang tua? Silakan kamu tulis di sini tanpa menulis namamu. Paham maksud saya? Tulis kata-katanya supaya kompak. Nulisnya seperti ini, jangan gini. Biar kompak ya. Gini nulisnya mereng. Paham ya? Silakan kamu buat refleksi hari ini tentang berbakti kepada orang tua.
buat deskripsinya. Terserah kamu mau berapa kata-kata, apa pokoknya di benak kamu yang akan kamu buat ke orang tuamu setelah belajar hari ini. Selama ini kamu kurang apa sama orang tua? Setelah berbuat apa? Apa yang akan kamu perbaiki? Ceritalah kamu di situ apa yang mau kamu ceritakan. Makanya nggak usah tulis nama. Jadi kamu bebas apa yang mau kamu tulis di situ bebas. Ya tulisannya udah ada semua ya, tulisan referensinya. Sudah siap semua nah itu. Oh, silakan kumpul semuanya ke depan. Oke, silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin ya, setelah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kira-kira kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Kesimpulan dari materi berbakti kepada orang tua dan guru. Siapa yang bisa kesimpulannya apa, Nah Ibu? Sarnas, kira-kira apa kesimpulan pelajaran hari ini, Nak? Kita bisa belajar bahwa berbakti kepada orang tua itu bisa membuat kita hidup baik. Oke, yang lain ada, Nak? Yang jelas kesimpulannya adalah kita selalu berbakti kepada orang tua dan selalu mendoakannya. Kalau berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal, bagaimana caranya? Jadi selalulah kita mendoakan kedua orang tua dan selalu berbuat baik. Oke, pelajaran berikutnya kita masih membahas tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Cuman yang dibahas nanti, yang dikupas mengenai masalah berbakti kepada guru. Hari ini selesai berbakti kepada orang tua. Oke, alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.